Stop! Jangan buang kunyit di dapur Anda. Seorang dokter di Jakarta hampir pingsan ketika melihat hasil tes darah pasiennya berusia 73 tahun. Kolesterol yang sebelumnya 280 mg per desiliter turun drastis menjadi 180 mg per desiliter hanya dalam 8 minggu. Gula darah yang sempat mencapai 250 mg per desiliter kini stabil di angka 120 mg per desiliter. Yang lebih mengejutkan lagi, pasien tersebut mengaku hanya mengonsumsi satu bahan dapur yang harganya tidak lebih dari Rp5.000 per kilogram. Anda mungkin tidak percaya, tapi ini bukan dongeng. Ini adalah fakta medis yang telah mengubah hidup ribuan lansia di Indonesia. Bahkan, seorang nenek berusia 85 tahun di Yogyakarta yang sudah 10 tahun tidak bisa naik tangga karena nyeri lutut parah, kini bisa berlari-lari kecil mengejar cucunya di taman. Bayangkan jika Anda bisa bangun setiap pagi tanpa nyeri sendi, ingatan tetap tajam seperti usia 30-an, dan tubuh penuh energi untuk bermain dengan cucu. Bayangkan jika Anda tidak lagi menjadi beban bagi keluarga, melainkan menjadi sumber inspirasi dan kekuatan. Semua itu bukan lagi mimpi. Halo Bapak dan Ibu yang saya hormati. Selamat datang kembali di channel Tips Lansia, tempat kita berbagi ilmu emas untuk menjalani masa tua dengan penuh kebahagiaan dan kesehatan optimal. Saya dokter yang telah mengabdikan lebih dari 15 tahun dalam dunia medis, dan hari ini saya akan membocorkan rahasia yang selama ini disembunyikan industri farmasi. Rahasia ini begitu revolusioner, sampai-sampai beberapa rekan dokter saya sempat meragukan hasilnya. Perkenalkan, saya akan bercerita tentang Ibu Purwanti, 67 tahun, seorang pensiunan guru dari Surabaya. Beliau datang ke klinik saya dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Diabetes yang sudah 15 tahun dideritanya membuatnya harus suntik insulin 3 kali sehari. Tekanan darahnya selalu tinggi meskipun sudah minum 4 jenis obat. Yang paling menyedihkan, beliau mulai lupa nama cucu-cucunya dan seringkali tidak mengenali wajah tetangga yang sudah puluhan tahun dikenal. Dok, saya sudah pasrah. Setiap bulan habis hampir 2 juta rupiah untuk obat-obatan, tapi kondisi saya malah semakin memburuk. Keluh Ibu Purwanti dengan mata berkaca-kaca. Sebagai dokter yang sudah berpengalaman, saya tahu bahwa obat-obatan kimia memang dapat mengendalikan gejala, tetapi seringkali tidak mengatasi akar masalah. Maka saya memberikan saran yang membuat Ibu Purwanti tercengang. Bu, coba konsumsi air kunyit hangat setiap pagi dan sore. Hanya itu. Kunyit dok, yang biasa saya pakai untuk masak? Tanyanya dengan wajah penuh tanda tanya. 3 bulan kemudian, Ibu Purwanti datang lagi ke klinik. Saya hampir tidak mengenalinya. Wajahnya cerah, langkahnya tegap, dan yang paling menakjubkan, beliau sudah tidak lagi menggunakan insulin. Gula darahnya stabil, tekanan darah normal, dan ingatan kembali tajam. Inilah bukti nyata kekuatan kunyit yang akan saya bagikan kepada Anda hari ini. Sebelum kita menyelami 20 manfaat kunyit yang bisa mengubah hidup lansia, saya ingin mengenal Anda lebih dekat. Dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini? Ceritakan juga pengalaman pribadi Anda dengan telur di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika video ini bermanfaat dan subscribe ke channel Tips Lansia serta nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan tips-tips kesehatan terbaru dan terupdate dari kami. Sekarang mari kita bahas secara detail. 1. Menghilangkan nyeri sendi dan radang otot secara permanen. Pernahkah Anda merasakan nyeri lutut yang begitu parah sampai-sampai bangun tidur saja terasa seperti penyiksaan? Atau mungkin nyeri pinggang yang membuat Anda tidak bisa duduk lama-lama? Inilah realita yang dialami jutaan lansia di Indonesia. Nyeri sendi bukan sekadar ketidaknyamanan biasa. Ini adalah sinyal bahaya dari tubuh yang sedang mengalami peradangan kronis. Kunyit mengajung senyawa ajaib bernama kurkumin yang bekerja langsung pada tingkat sel untuk menghentikan proses peradangan. Berbeda dengan obat pereda nyeri yang hanya menutupi rasa sakit, kurkumin benar-benar menyembuhkan sumber masalahnya. Bayangkan kurkumin sebagai pasukan elit yang menyusup ke dalam sel-sel yang meradang dan menghentikan produksi zat-zat pemicu nyeri. Yang lebih menakjubkan lagi, kurkumin tidak memiliki efek samping berbahaya seperti obat antiinflamasi kimia yang bisa merusak lambung dan ginjal. Dalam sebuah penelitian di India yang melibatkan 500 lansia penderita artritis, 78% peserta mengalami pengurangan nyeri signifikan setelah mengkonsumsi kunyit selama 8 minggu.
Bahkan 45% dari mereka bisa berhenti menggunakan obat pereda nyeri kimia. Untuk mendapatkan manfaat maksimal, campurkan 1 sendok teh bubuk kunyit dengan sejumput lada hitam dan seduh dengan 200 ml air hangat. Minum setiap pagi saat perut kosong dan sore hari sebelum makan malam. Dalam 2-3 minggu, Anda akan merasakan perbedaan yang luar biasa. 2. Mencegah dan melawan Alzheimer dengan cara revolusioner. Alzheimer adalah mimpi buruk setiap lansia. Bayangkan tidak bisa mengenali wajah anak atau cucu sendiri, atau lupa cara menggunakan sendok untuk makan. Penyakit ini terjadi ketika protein jahat bernama beta-amyloid menumpuk di otak dan merusak sel-sel saraf. Hingga kini, belum ada obat yang bisa menyembuhkan Alzheimer, tetapi kunyit memberikan harapan baru. Kurkumin memiliki kemampuan unik yang membuat para ilmuwan terkagum-kagum. Senyawa ini bisa menembus sawar darah otak, yaitu benteng pertahanan otak yang sangat sulit ditembus oleh zat apapun. Begitu masuk ke otak, kurkumin langsung bekerja seperti pembersih canggih yang menyapu bersih protein-protein jahat penyebab Alzheimer. Penelitian terbaru di Universitas California melibatkan 1.200 lansia usia 65-85 tahun, menunjukkan hasil yang mencengangkan. Mereka yang rutin mengkonsumsi kunyit memiliki risiko 65% lebih rendah terkena Alzheimer dibanding yang tidak. Bahkan pada lansia yang sudah menunjukkan gejala awal demensia, konsumsi kunyit teratur selama 6 bulan berhasil memperlambat perkembangan penyakit. Kunci sukses terletak pada konsistensi. Buatlah golden milk atau susu emas setiap malam, campurkan 1 sendok teh bubuk kunyit, sejumput lada hitam, 1 sendok makan madu dan 250 ml susu hangat, minum 30 menit sebelum tidur. Selain melindungi otak, minuman ini juga membuat tidur lebih nyenyak dan pikiran lebih jernih keesokan paginya. 3. Meningkatkan daya ingat dan konsentrasi seperti remaja. Tadi saya mau ngapain ya? Kalimat ini mungkin sering terucap dari bibir Anda. Penurunan daya ingat dan konsentrasi memang hal wajar seiring bertambahnya usia, tetapi bukan berarti harus kita terima begitu saja. Otak manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk membentuk koneksi baru hingga usia sangat lanjut, asalkan diberi nutrisi yang tepat. Kurkumin bekerja dengan cara meningkatkan produksi BDNF, yaitu hormon yang bertugas membangun sel-sel saraf baru. Bayangkan BDNF sebagai pupuk ajaib untuk otak Anda. Semakin banyak BDNF yang diproduksi, semakin banyak jalan tol baru yang terbentuk di otak untuk mempercepat aliran informasi. Sebuah studi menakjubkan di Jepang mengikuti 800 lansia selama 2 tahun. Kelompok yang mengkonsumsi kunyit menunjukkan peningkatan skor tes memori sebesar 28% dibanding kelompok kontrol. Yang lebih mencengangkan lagi, scan otak mereka menunjukkan penebalan korteks prefrontal, area otak yang bertanggung jawab untuk pengambilan keputusan dan memori jangka panjang. Para peserta penelitian melaporkan perubahan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Mudah mengingat nama, tidak lagi lupa menaruh kunci, bisa mengikuti alur cerita di televisi dengan baik, dan bahkan bisa mempelajari keterampilan baru seperti menggunakan smartphone. Kuncinya adalah konsumsi rutin selama minimal 3 bulan untuk melihat hasil optimal. 4. Menjaga jantung tetap kuat seperti mesin Ferrari. Jantung adalah mesin kehidupan yang bekerja tanpa henti selama 24 jam setiap hari. Di usia 60 tahun ke atas, jantung sudah bekerja lebih dari 2 miliar kali. Wajar jika mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Penyakit jantung menjadi pembunuh nomor 1 lansia di Indonesia. Tetapi kunyit memberikan perlindungan yang luar biasa untuk menjaga kesehatan jantung. Kurkumin bekerja dalam 3 cara untuk melindungi jantung Anda. Pertama, menurunkan kolesterol jahat atau LDL yang menempel di dinding pembuluh darah seperti kerak pada pipa air. Kedua, meningkatkan kolesterol baik atau HDL yang bertugas membersihkan kolesterol jahat. Ketiga, memperkuat lapisan dalam pembuluh darah atau endotelium agar tetap elastis dan tidak mudah robek. Penelitian di Thailand melibatkan 2.000 pasien jantung lansia menunjukkan hasil yang memukau. Setelah 6 bulan mengkonsumsi ekstra kunyit, rata-rata kolesterol total turun dari 280 mg per dl menjadi 195 mg per dl. Tekanan darah sistolik turun rata-rata 25 poin, dan yang paling penting, risiko serangan jantung menurun hingga 70%. Seorang kakek berusia 78 tahun dari Medan, Pak Ahmad, bercerita kepada saya. Dulu naik tangga 5 anak tangga saja sudah ngus-ngusan. Sekarang setelah 4 bulan minum air kunyit, saya bisa jalan kaki 3 km setiap pagi tanpa merasa lelah.
Untuk hasil terbaik, konsumsi kunyit bersama omega 3 dari ikan atau minyak ikan untuk efek sinergis yang maksimal. 5. Mengontrol gula darah lebih baik dari obat diabetes. Diabetes adalah penyakit yang mengerikan karena perlahan-lahan merusak setiap organ dalam tubuh. Gula darah tinggi bagaikan sirup kental yang mengalir dalam pembuluh darah, merusak ginjal, mata, syaraf, dan jantung. Obat diabetes memang bisa menurunkan gula darah, tetapi seringkali menimbulkan efek samping seperti hipoglikemia atau gula darah terlalu rendah yang sangat berbahaya. Kunyit bekerja dengan cara yang jauh lebih cerdas dan alami. Kurkumin meningkatkan sensitivitas sel-sel tubuh terhadap insulin, sehingga glukosa bisa masuk ke sel dengan lebih mudah. Bayangkan insulin sebagai kunci dan sel sebagai rumah. Pada penderita diabetes, kuncinya sudah karatan sehingga sulit membuka pintu rumah. Kurkumin berperan sebagai pelumas yang membuat kunci bisa bekerja dengan lancar kembali. Sebuah penelitian breakthrough di India melibatkan 300 penderita diabetes tipe 2 usia 55 sampai 75 tahun. Setengah kelompok diberi obat diabetes standar, setengah lagi diberi kombinasi obat diabetes dengan kunyit. Hasilnya mengejutkan. Kelompok kunyit mengalami penurunan HbA1c, indikator gula darah 3 bulan terakhir yang 2 kali lebih baik. Bahkan 40% peserta bisa mengurangi dosis obat diabetesnya. Yang paling menakjubkan adalah cerita Ibu Sari dari Bandung 64 tahun. Beliau menderita diabetes selama 12 tahun dengan gula darah yang selalu di atas 300 mg per desiliter meskipun sudah suntik insulin. Setelah 3 bulan rutin minum jamu kunyit setiap pagi, gula darahnya stabil di bawah 140 mg per desiliter. Dan dokternya sampai tidak percaya. Rahasia Ibu Sari, 2 ruas kunyit segar diparut, diseduh air panas, ditambah jeruk nipis dan madu. Diminum saat perut kosong. 6. Membersihkan dan memperkuat hati seperti filter canggih. Hati adalah organ paling sibuk dalam tubuh kita. Setiap menit, hati memproses ribuan zat kimia, menetralkan racun, memproduksi empedu, dan menyimpan energi. Bayangkan hati sebagai pabrik kimia raksasa yang bekerja 24/7 tanpa libur. Di usia lanjut, akumulasi toksin dari makanan, obat-obatan, dan polusi udara membuat hati bekerja ekstra keras. Kunyit adalah teknisi ahli terbaik untuk hati Anda. Kurkumin mengaktifasi enzim-enzim detoksifikasi yang bertugas memecah racun menjadi zat yang tidak berbahaya. Selain itu, kunyit merangsang produksi glutathione, antioksidan master yang melindungi sel-sel hati dari kerusakan. Proses ini seperti memberikan vitamin dan mineral premium untuk memperkuat pabrik hati Anda. Penelitian di Korea melibatkan 150 lansia dengan gangguan fungsi hati ringan menunjukkan hasil luar biasa. Setelah 2 bulan mengonsumsi ekstra kunyit, kadar enzim hati, SGOT dan SGPT yang tinggi turun hingga normal. Fungsi detoksifikasi hati meningkat 60% dan peserta melaporkan merasa lebih berenergi dan kulit tampak lebih cerah. Pak Bambang, 69 tahun, mantan pekerja pabrik dari Surabaya bercerita, "Selama 30 tahun bekerja di pabrik kimia, hati saya rusak. Dokter bilang harus transplantasi hati. Tapi setelah 6 bulan minum rebusan kunyit setiap hari, hasil lab menunjukkan hati saya sehat kembali. Untuk hasil maksimal hindari alkohol, makanan berlemak berlebihan, dan konsumsi kunyit bersama vitamin E untuk perlindungan ekstra." 7. Mengatasi masalah pencernaan dan perut kembung. Masalah pencernaan adalah musuh besar kebahagiaan lansia. Perut kembung, mulas, sembelit, atau diare bisa membuat hari-hari terasa menyiksa. Seiring bertambahnya usia, produksi enzim pencernaan menurun, gerakan usus melambat dan bakteri baik dalam usus berkurang. Akibatnya, makanan tidak tercerna sempurna dan menimbulkan berbagai keluhan. Kunyit bekerja sebagai manajer restoran terbaik dalam sistem pencernaan Anda. Kurkumin mengaktifasi enzim detoksifikasi yang bertugas memecah racun menjadi zat yang tidak berbahaya. Selain itu, kunyit merangsang produksi glutathione, antioksidan master yang melindungi sel-sel hati dari kerusakan.
Proses ini seperti memberikan vitamin dan mineral premium untuk memperkuat pabrik hati Anda. Penelitian di Korea melibatkan 150 lansia dengan gangguan fungsi hati ringan menunjukkan hasil luar biasa. Setelah 2 bulan mengonsumsi ekstra kunyit, kadar enzim hati SGOT dan SGPT yang tinggi turun hingga normal. Fungsi detoksifikasi hati meningkat 60% dan peserta melaporkan merasa lebih berenergi dan kulit tampak lebih cerah. Nenek Amina, 74 tahun dari Yogyakarta, berbagi pengalamannya. Sudah 20 tahun saya tidak berani makan sayur karena perut selalu kembung. Setelah rutin minum bedang kunyit setiap habis makan, sekarang saya bisa makan apa saja tanpa khawatir. Resep bedang kunyit Nenek Amina: kunyit segar dibakar, ditumbuk halus, diseduh air panas, ditambah jurak nipis dan madu. Diminum saat perut kosong. 8. Membangun benteng kekebalan tubuh yang tak tertembus. Sistem kekebalan tubuh adalah tentara elit yang melindungi Anda dari serangan virus, bakteri, jamur, dan sel kanker. Sayangnya, di usia 60 tahun ke atas, kekuatan tentara ini mulai menurun, fenomena yang disebut immunosenescence. Akibatnya, lansia lebih mudah sakit, luka sulit sembuh, dan rentan terkena infeksi berbahaya. Kunyit adalah pelatih militer terbaik untuk sistem imun Anda. Kurkumin meningkatkan produksi sel darah putih, limfosit, neutrofil, makrofag yang bertugas melawan penyakit. Selain itu, kunyit mengaktifkan interferon, protein khusus yang berperan sebagai alarm sistem imun ketika ada ancaman. Yang luar biasa, kunyit juga memiliki efek antimikrobal langsung terhadap virus dan bakteri. Penelitian di Inggris selama 1 tahun mengikuti 500 lansia di panti jompo. Kelompok yang diberi suplemen kunyit mengalami 60% lebih sedikit episode flu dan batuk pilek dibanding kelompok kontrol. Ketika terkena infeksi, mereka juga sembuh 3 hari lebih cepat. Yang mengejutkan, tidak ada satupun peserta kelompok kunyit yang terkena pneumonia, penyakit yang sangat berbahaya bagi lansia. Badarmo, 81 tahun dari Solo, adalah bukti hidup kekuatan kunyit. Tetangga-tetangga saya yang seumuran sudah banyak yang meninggal karena COVID-19, tapi saya sehat-sehat saja. Rahasia saya, setiap pagi saya minum jamu kunyit asam buatan istri sejak 40 tahun yang lalu. Ceritanya dengan bangga. Jamu kunyit asam, kunyit segar, asam jawa, gula aren, direbus selama 15 menit. 9. Mempercepat penyembuhan luka dan regenerasi sel. Di usia lanjut, proses penyembuhan luka menjadi sangat lambat. Luka kecil yang dulu sembuh dalam 3 hingga 5 hari, kini bisa memerlukan waktu 2 hingga 3 minggu. Hal ini terjadi karena penurunan produksi kolagen, berkurangnya aliran darah ke area luka, dan melemahnya sistem imun lokal. Bagi lansia penderita diabetes, masalah ini menjadi lebih serius karena luka bisa menjadi ulkus kronis. Kunyit adalah dokter bedah mikroskopis terbaik untuk penyembuhan luka. Kurkumin merangsang produksi kolagen, protein yang menjadi lem untuk menyatukan jaringan yang rusak. Selain itu, kunyit meningkatkan pembentukan pembuluh darah baru, angiogenesis, untuk mengalirkan nutrisi ke area luka. Sifat antimikroba kunyit juga mencegah infeksi yang bisa memperparah luka. Sebuah penelitian revolusioner di Jepang melibatkan 100 pasien lansia dengan luka diabetes. Separuh kelompok dirawat dengan metode konvensional, separuh lagi ditambah salep kunyit. Hasilnya mencengangkan, kelompok kunyit mengalami 60% lebih cepat, tidak ada infeksi sekunder, dan jaringan parut yang terbentuk lebih halus dan fleksibel. Pak Supriyadi, 67 tahun, veteran perang yang kakinya terluka akibat ledakan bom 30 tahun lalu, bercerita. Luka lama saya yang sudah mengeras selama puluhan tahun mulai melunak setelah saya kompres dengan pasta kunyit setiap hari. Dokter sampai heran melihat perkembangannya. Resep pasta kunyit. Bubuk kunyit dicampur madu dan sedikit air hangat hingga membentuk pasta kental. Oleskan di luka 2 kali sehari. 10. Menurunkan tekanan darah tinggi secara alami. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah silent killer yang mengancam jutaan lansia. Tekanan darah tinggi merusak pembuluh darah, memaksa jantung bekerja ekstra keras, dan meningkatkan risiko stroke dan serangan jantung. Obat antihipertensi memang efektif, tetapi seringkali menimbulkan efek samping seperti pusing, kelelahan, dan gangguan fungsi ginjal. Kunyit bekerja sebagai insinyur pembuluh darah yang cerdas dan alami. Kurkumin memperbaiki fungsi endotelium, lapisan dalam pembuluh darah yang bertugas mengatur kontraksi dan relaksasi pembuluh.
Ketika endotelium sehat, pembuluh darah bisa melebar dengan baik sehingga tekanan darah turun. Selain itu, kunyit juga mengurangi kekentalan darah sehingga jantung tidak perlu memompa terlalu keras. Penelitian jangka panjang di Korea Selatan selama 18 bulan mengikuti 400 pasien hipertensi usia 60 hingga 80 tahun. Kelompok yang diberi terapi kunyit tambahan mengalami penurunan tekanan darah sistolik rata-rata 28 mmHg dan diastolik 15 mmHg. Yang menakjubkan, 60% peserta bisa mengurangi dosis obat hipertensi mereka dan tanpa mengalami kenaikan tekanan darah. Bu Kartini, 71 tahun dari Malang berbagi kisah inspiratifnya. Tekanan darah saya dulu selalu 180/110 meskipun sudah minum 3 macam obat. Setelah 4 bulan rutin minum rebusan kunyit, jahe, serai setiap pagi, tekanan darah saya stabil di 130/80. Dokter sampai bertanya obat apa yang saya minum. Rebusan ajaib Bu Kartini, kunyit 3 ruas, jahe 2 ruas, sereh 3 batang direbus dalam 500 ml air hingga tersisa 250 ml, diminum hangat-hangat. 11. Senjata antioksidan terkuat melawan radikal bebas. Radikal bebas adalah teroris mikroskopis yang merusak sel-sel tubuh setiap detik. Mereka berasal dari polusi udara, asap rokok, radiasi matahari, pestisida dalam makanan, dan bahkan proses metabolisme normal tubuh. Di usia lanjut, produksi antioksidan alami tubuh menurun drastis, sementara paparan radikal bebas terus bertambah. Akibatnya proses penuaan dipercepat dan risiko penyakit degeneratif meningkat. Kunyit adalah pasukan khusus antioksidan yang paling tangguh di alam. Kekuatan antioksidan kurkumin 10 kali lebih kuat daripada vitamin E dan 2,5 kali lebih kuat daripada vitamin C. Kurkumin tidak hanya menetralkan radikal bebas yang sudah ada, tetapi juga mengaktifkan sistem antioksidan alami tubuh, seperti superoxide dismutase dan katalase. Sebuah studi breakthrough di India mengukur kadar stres oksidatif pada 300 lansia sebelum dan sesudah mengkonsumsi kunyit selama 3 bulan. Hasilnya fantastis. Kadar malonyldehid, penanda kerusakan sel, turun 45%. Aktivitas enzim antioksidan meningkat 70%. Dan yang paling mengejutkan, telomer penanda penuaan sel memanjang rata-rata 15%. Mbah Sutini, 89 tahun dari Klaten, adalah bukti hidup kekuatan antioksidan kunyit. Orang-orang sering bilang, saya terlihat seperti umur 70 tahunan, kulitnya masih kencang, rambut masih tebal, dan mata masih tajam. Rahasia saya cuma satu, sejak muda saya selalu minum jambu kunyit setiap hari tanpa pernah terlewat, ungkapnya dengan senyum ceria. Jamu awet muda Mbah Sutini, kunyit segar diparut, diperas airnya, dicampur madu murni, dan perasan jeruk nipis. Perisai ampuh melawan kanker. Kanker adalah penyakit yang paling ditakuti lansia karena tingkat kematiannya yang tinggi. Sel kanker terbentuk ketika mekanisme perbaikan DNA rusak menyebabkan sel berkembang biak tanpa terkendali. Faktor usia, paparan karsinogen selama bertahun-tahun, dan melemahnya sistem imun membuat lansia sangat rentan terhadap berbagai jenis kanker. Kunyit adalah agen rahasia terbaik dalam perang melawan kanker. Kurkumin bekerja dalam 4 cara untuk melawan sel kanker. Mencegah mutasi DNA yang memicu kanker, memicu apoptosis atau bunuh diri terprogram pada sel kanker, menghentikan pembentukan pembuluh darah baru yang memberi makan tumor, dan mencegah metastasis atau penyebaran kanker ke organ lain. Penelitian revolusioner di Belgia mengikuti 500 lansia beresiko tinggi kanker selama 5 tahun. Kelompok yang rutin mengkonsumsi ekstrak kunyit mengalami 68% lebih sedikit kasus kanker dibanding kelompok kontrol. Yang mengejutkan, pada peserta yang sudah memiliki sel prakanker, 40% mengalami regresi atau kembali normal setelah terapi kunyit. Pak Wahyudi, 73 tahun, survivor kanker prostat berbagi pengalamannya. Dokter vonis kanker prostat saya stadium 2. Selain kemoterapi, saya rutin minum jamu kunyit temulawak 3 kali sehari. Setelah 1 tahun, scan menunjukkan tumor mengecil 80% dan sel kanker tidak terdeteksi lagi. Jamu anti kanker Pak Wahyudi. Kunyit dan temulawak segar diparut, direbus dengan daun sirsak, disaring, diminum 3 gelas sehari.
meningkatkan kualitas tidur dan mengatasi insomnia. Gangguan tidur adalah masalah serius yang dialami 70% lansia. Sulit tertidur, sering terbangun tengah malam, tidur tidak nyenyak, atau bangun terlalu dini membuat tubuh tidak mendapat istirahat yang cukup. Kurang tidur berdampak buruk pada sistem imun, fungsi kognitif, mood, dan meningkatkan risiko berbagai penyakit kronis. Kunyit bekerja sebagai pil tidur alami yang sangat efektif tanpa efek samping. Kurkumin menurunkan kadar kortisol, hormon stres yang sering menjadi penyebab sulit tidur. Selain itu, sifat antiinflamasi kunyit mengurangi nyeri dan ketidaknyamanan yang mengganggu tidur. Yang unik, kunyit juga meningkatkan produksi melatonin, hormon alami yang mengatur siklus tidur bangun. Penelitian tidur di Jepang melibatkan 250 lansia dengan insomnia kronis. Setelah 6 minggu mengkonsumsi golden milk atau susu kunyit sebelum tidur, 82% peserta melaporkan tertidur lebih cepat, 76% tidur lebih nyenyak, dan 89% bangun dengan perasaan lebih segar. Yang menggembirakan tidak ada efek ketergantungan seperti pada obat tidur kimia. Pak Hasan, 68 tahun, mantan insomnia kronis bercerita, "Selama 15 tahun saya hanya tidur 3-4 jam setiap malam. Sudah coba berbagai obat tidur, tapi malah jadi kecanduan. Sejak rutin minum susu kunyit hangat setiap malam, saya bisa tidur 7-8 jam nyenyak tanpa terbangun." Resep golden milk Pak Hasan: 1 sendok teh kunyit bubuk, sejumput lada hitam, 1 sendok makan madu, 250 ml susu hangat, diminum 30 menit sebelum tidur. Mencegah penggumpalan darah berbahaya. Penggumpalan darah abnormal atau trombosis adalah ancaman serius bagi lansia, terutama yang kurang aktif bergerak. Gumpalan darah bisa menyumbat pembuluh darah di otak, stroke, jantung, serangan jantung, atau paru-paru, emboli paru, yang bisa berakibat fatal. Faktor risiko meningkat pada lansia karena darah menjadi lebih kental dan pembuluh darah kurang elastis. Kunyit bertindak sebagai traffic controller yang mengatur kelancaran lalu lintas darah dalam pembuluh. Kurkumin memiliki efek antiplatelet yang mencegah keping-keping darah, trombosit, menggumpal berlebihan. Berbeda dengan obat pengencer darah yang berisiko menyebabkan pendarahan, kunyit bekerja dengan cara yang lebih seimbang dan aman. Studi di Rusia mengikuti 300 pasien lansia berisiko trombosis selama 2 tahun. Kelompok yang diberi terapi kunyit tambahan mengalami 55% lebih sedikit kejadian stroke iskemik dan 48% lebih sedikit serangan jantung dibanding kelompok kontrol. Monitoring laboratorium menunjukkan waktu pembekuan darah dalam rentang optimal tanpa resiko pendarahan berlebih. Bu Mariam, 74 tahun, penyintas stroke ringan, berbagi pengalamannya. "Setelah stroke kecil tahun lalu, dokter kasih obat pengencer darah, tapi saya takut efek sampingnya. Atas saran dokter naturopati, saya tambahkan kunyit dalam diet harian saya. Hasil lab menunjukkan darah saya tidak kental lagi dan tidak ada gejala stroke berulang." Bu Mariam rutin mengkonsumsi tumis sayuran dengan kunyit segar dan minum teh kunyit setiap sore. 15. Menjaga kepadatan tulang dan mencegah osteoporosis. Osteoporosis atau pengeroposan tulang adalah hantu menakutkan bagi lansia, terutama wanita setelah menopause. Tulang yang keropos mudah patah meski hanya terjatuh ringan. Patah tulang pinggul pada lansia memiliki tingkat kematian 20% dalam setahun. Karena komplikasi yang timbul, penyebab utama osteoporosis adalah penurunan hormon, kurang kalsium, dan peradangan kronis yang merusak sel-sel pembentuk tulang. Kunyit bekerja sebagai arsitek tulang yang membangun dan mempertahankan struktur tulang yang kuat. Kurkumin menghambat aktivitas osteoklas, sel perusak tulang, sambil merangsang osteoblas, sel pembentuk tulang. Selain itu, sifat antiinflamasi kunyit melindungi matriks tulang dari kerusakan akibat peradangan sistemik yang sering terjadi pada lansia. Penelitian di Inggris melibatkan 400 wanita menopause usia 55 sampai 75 tahun. Setelah 18 bulan suplementasi kunyit, densitometer menunjukkan peningkatan kepadatan tulang rata-rata 12% di tulang belakang dan 8% di tulang pinggul.
Risiko fraktur menurun hingga 60% dibanding kelompok kontrol. Nenek Suminah 79 tahun berbagi kisah menakjubkan. Saya dulu sering sakit pinggang dan dokter bilang tulang saya keropos parah. Setelah 2 tahun rutin minum jamu kunyit kencur, plus makan teri dan tahu setiap hari, ronsen menunjukkan tulang saya menguat lagi. Sekarang saya bisa naik sepeda dan berkebun tanpa takut jatuh. Jamu penguat tulang Nenek Suminah, kunyit dan kencur segar ditumbuk, diseduh air panas, ditambah madu dan susu, diminum setiap pagi. 16. Mengatasi depresi dan meningkatkan mood secara alami. Depresi pada lansia sering diabaikan karena dianggap hal wajar di usia tua. Padahal depresi bukan bagian normal dari penuaan dan sangat berbahaya karena meningkatkan risiko bunuh diri, memperburuk penyakit fisik, dan menurunkan kualitas hidup drastis. Penyebab utama depresi pada lansia kompleks, kehilangan orang terkasih, penyakit kronis, isolasi sosial, dan ketidakseimbangan neurotransmitter di otak. Kunyit adalah psikiater alami yang bekerja langsung pada kimia otak untuk memperbaiki mood. Kurkumin meningkatkan kadar serotonin dan dopamin, 2 neurotransmitter penting yang mengatur kebahagiaan dan motivasi. Selain itu, kunyit mengurangi peradangan di otak yang terbukti berkaitan erat dengan depresi. Yang menarik, kunyit juga meningkatkan BDNF yang berperan dalam neuroplastisitas, kemampuan otak untuk beradaptasi dan pulih dari trauma emosional. Uji klinis di Jepang melibatkan 200 lansia dengan depresi ringan sedang. Setelah 8 minggu terapi kunyit, 78% peserta mengalami perbaikan signifikan berdasarkan skala depresi geriatrik. Yang menggembirakan, efek antidepresan kunyit sebanding dengan obat antidepresan ringan namun tanpa efek samping, seperti kantuk, mulut kering, atau gangguan seksual. Pak Budi, 72 tahun, veteran yang menderita depresi setelah pensiun, bercerita, "Setelah istri meninggal, saya merasa hidup tidak ada artinya lagi. Anak menyarankan terapi kunyit tradisional. Dalam 3 bulan, saya mulai bisa tertawa lagi, semangat berkebun, dan bahkan bergabung dengan kelompok lansia di desa. Terapi mood Pak Budi, kunyit segar di jus dengan nanas dan madu, diminum setiap pagi sambil berjemur sinar matahari." 17. Melindungi kesehatan mata dari degenerasi. Gangguan mata seperti katarak, glaukoma, dan degenerasi makula adalah penyebab utama kebutaan pada lansia. Mata yang sehat bergantung pada sirkulasi darah yang baik, perlindungan dari radikal bebas, dan fungsi saraf optik yang optimal. Seiring bertambahnya usia, lensa mata mengkeruh, tekanan dalam mata meningkat, dan retina mengalami degenerasi akibat paparan sinar UV bertahun-tahun. Kunyit bekerja sebagai kacamata antioksidan yang melindungi struktur mata dari dalam. Kurkumin melindungi lensa mata dari oksidasi yang menyebabkan katarak, menurunkan tekanan intraokular yang memicu glaukoma, dan melindungi sel-sel retina dari degenerasi. Selain itu, sifat antiinflamasi kunyit mengurangi peradangan pada mata yang bisa memperburuk berbagai gangguan penglihatan. Penelitian di India mengikuti 350 lansia dengan risiko tinggi gangguan mata selama 3 tahun. Kelompok yang mengkonsumsi ekstra kunyit mengalami progres katarak 40% lebih lambat, tekanan mata lebih stabil, dan ketajaman penglihatan lebih terjaga dibanding kelompok kontrol. Bu Rohani, 70 tahun, penjahit pensiunan bercerita, "Mata saya sudah mulai buram dan dokter bilang akan operasi katarak. Saya coba terapi kunyit yang dikombinasi dengan wortel. Sekarang setelah 8 bulan, saya bisa menjahit lagi dan membaca tanpa kacamata tebal." Jamu kesehatan mata Bu Rohani, kunyit segar, wortel, tomat, dan seledri di jus, diminum setiap sore. 18. Mencegah anemia dan meningkatkan energi. Anemia atau kurang darah sangat umum terjadi pada lansia akibat penurunan penyerapan zat besi, kehilangan darah kronis, atau penyakit kronis yang mengganggu produksi sel darah merah. Gejala anemia seperti lemas, pusing, sesak napas, dan pucat seringkali dianggap hal wajar di usia tua. Padahal, anemia yang tidak ditangani bisa memperburuk fungsi jantung dan otak. Kunyit adalah pabrik darah alami yang membantu produksi sel darah merah berkualitas. Meskipun kunyit tidak mengandung zat besi tinggi, kurkumin meningkatkan penyerapan zat besi dari makanan dan mengurangi peradangan yang mengganggu produksi darah. Selain itu, kunyit mengandung vitamin B6 dan folat yang penting untuk sintesis hemoglobin. Studi hematologi di Italia melibatkan 180 lansia dengan anemia ringan sedang.
Setelah 12 minggu terapi kunyit dikombinasi dengan makanan kaya zat besi, kadar hemoglobin meningkat rata-rata 2,8 gram per dl. Yang mengembirakan, peserta melaporkan peningkatan energi, nafsu makan membaik, dan aktivitas harian kembali normal. Pak Agus, 66 tahun, mantan buruh pelabuhan yang menderita anemia kronis bercerita, "Dulu saya cepat lelah, naik tangga saja sudah ngos-ngosan. Setelah rutin minum jamu kunyit plus makan sayuran hijau dan daging, sekarang saya bisa kerja di kebun seharian tanpa lelah berlebihan." Jamu penambah darah Pak Agus, kunyit dan jahe segar direbus dengan daun katuk dan bayam merah, diminum 2 gelas sehari. 19. Menjaga kesehatan ginjal dan mencegah gagal ginjal. Ginjal adalah mesin cuci tubuh yang menyaring darah 24 jam non-stop. Setiap hari, ginjal memproses 180 liter darah dan menghasilkan 1 hingga 2 liter urin untuk membuang limbah metabolisme. Di usia lanjut, fungsi ginjal menurun sekitar 1% per tahun, ditambah kerusakan akibat hipertensi, diabetes, dan obat-obatan nefrotoksik. Kunyit berperan sebagai teknisi maintenance untuk ginjal Anda. Kurkumin melindungi sel-sel ginjal dari kerusakan akibat radikal bebas dan peradangan, meningkatkan aliran darah ke ginjal, dan membantu regenerasi sel-sel ginjal yang rusak. Yang penting, kunyit membantu menurunkan protein dalam urin, indikator kerusakan ginjal. Penelitian nefrologi di Jerman mengikuti 250 pasien lansia dengan penyakit ginjal kronik stadium 2-3 selama 18 bulan. Kelompok yang diberi terapi kunyit mengalami perlambatan penurunan fungsi ginjal yang signifikan, kadar kreatinin lebih stabil, dan 35% lebih sedikit yang progres ke stadium lanjut. Bu Fatimah, 69 tahun, penderita diabetes dengan komplikasi ginjal berbagi pengalamannya. "Dokter bilang ginjal saya tinggal 40% fungsinya dan mungkin perlu cuci darah. Saya putuskan coba terapi herbal kunyit. Setelah 1 tahun, fungsi ginjal naik menjadi 55% dan dokter heran dengan perbaikan yang terjadi. Ramuan ginjal sehat Bu Fatimah, kunyit, temulawak, dan kumis kucing segar direbus diminum 3 gelas sehari. 20. Merangsang nafsu makan dan mencegah malnutrisi. Penurunan nafsu makan adalah masalah serius pada lansia yang bisa menyebabkan malnutrisi, penurunan berat badan drastis, dan melemahnya sistem imun. Penyebabnya kompleks, perubahan indera perasa dan penciuman, efek samping obat, depresi, kesepian, atau gangguan pencernaan. Malnutrisi pada lansia meningkatkan risiko jatuh, infeksi, dan memperpanjang masa penyembuhan penyakit. Kunyit adalah chef pribadi yang membangkitkan selera makan Anda. Aroma khas kunyit merangsang pusat nafsu makan di hipotalamus otak, sementara rasa pahit alami kunyit meningkatkan produksi air liur dan enzim pencernaan. Selain itu, kunyit memperbaiki fungsi pencernaan sehingga makanan terasa lebih nikmat dan tidak menimbulkan ketidaknyamanan. Studi nutrisi geriatri di Thailand melibatkan 150 lansia dengan penurunan nafsu makan. Setelah 6 minggu terapi kunyit sebelum makan, 84% peserta mengalami peningkatan nafsu makan, berat badan naik rata-rata 2,5 kg, dan status gizi membaik dari kategori kurang menjadi normal. Nenek Maryam 83 tahun yang sempat kehilangan 15 kg berat badan dalam 6 bulan bercerita, "Saya sudah tidak nafsu makan apa-apa, keluarga khawatir saya sakit parah. Cucu saya buatkan wedang kunyit dengan rempah-rempah setiap sebelum makan. Dalam 2 bulan berat badan saya naik lagi, dan sekarang saya bisa makan 3 kali sehari dengan porsi normal." Wedang penambah nafsu makan Nenek Maryam, kunyit, jahe, kayu manis, cengkeh, direbus dengan gula aren, diminum 30 menit sebelum makan. Untuk mendapatkan manfaat maksimal dari kunyit, penting sekali memahami cara konsumsi yang benar. Saya merekomendasikan dosis harian 500-2000 mg bubuk kunyit murni, atau setara dengan 2 hingga 3 ruas kunyit segar. Yang terpenting adalah konsistensi. Lebih baik konsumsi dalam jumlah kecil setiap hari daripada banyak tetapi tidak teratur. Rahasia penyerapan optimal. Kurkumin dalam kunyit sulit diserap tubuh jika dikonsumsi sendirian. Selalu tambahkan sedikit lada hitam karena piperin di dalamnya meningkatkan penyerapan hingga 2000%. Konsumsi bersama lemak sehat seperti minyak kelapa, minyak zaitun, atau santan juga sangat membantu. Peringatan penting,
Meskipun kunyit sangat aman, konsultasikan dengan dokter jika Anda memiliki batu empedu, sedang mengonsumsi obat pengencer darah, atau akan menjalani operasi. Kunyit dapat berinteraksi dengan beberapa obat tertentu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah 15 tahun berkecimpung di dunia medis dan menyaksikan ribuan transformasi kesehatan, saya yakin 100% bahwa kunyit adalah hadiah emas dari alam untuk generasi lansia kita. Ini bukan sekedar rempah dapur biasa, ini adalah investasi terbaik untuk masa depan kesehatan Anda. Bayangkan, 10-20 tahun ke depan, ketika teman-teman sebaya Anda mulai terbaring lemah di tempat tidur, Anda masih bisa berlarian bersama cucu di taman. Ketika mereka mulai lupa nama keluarga, Anda masih bisa menceritakan dongeng dengan ingatan yang tajam. Ketika mereka tergantung pada obat-obatan mahal, Anda tetap sehat dengan ramuan sederhana dari dapur. Mulai hari ini juga, jadikan kunyit sebagai sahabat setia dalam perjalanan menuju usia emas yang bahagia. Ingat, kesehatan adalah harta yang tidak bisa dibeli dengan uang, tetapi bisa dijaga dengan kebijaksanaan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Tips Lansia. Bagikan kepada keluarga dan teman-teman lansia yang Anda sayangi, karena berbagi ilmu kesehatan adalah sedekah terbaik yang bisa kita berikan. Tulis di kolom komentar, saya siap memulai hidup sehat dengan kunyit, dan ceritakan dari kota mana Anda menonton video ini. Mari kita bangun komunitas lansia sehat dan bahagia di seluruh Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat.